Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Super Sales Funnel, program pelatihan secara online selama 30 hari bersama saya dan tim Kirim Email. Di Super Sales Funnel Anda akan mempelajari puluhan model sales funnel yang sudah berhasil, sudah kami uji, dan Anda tinggal menerapkannya ke bisnis Anda atau kemanapun lah ya. Mau ke perusahaan tempat Anda bekerja, ke bisnis, kemana aja bisa. Ya, jadi memodel buat saya pribadi adalah cara paling natural untuk seseorang belajar ya. Jadi ada yang bisa belajar dengan membaca, ada yang belajar ikut training, ada yang bisa belajarnya itu cukup mendengar audiobook misalnya. Tapi hampir semuanya itu pernah memodel, karena kalau kita nggak memodel itu kita mungkin sekarang nggak bisa jalan dengan dua kaki ya, karena kita jalan dengan dua kaki itu kebanyakan memodel orang tua kita berjalan atau orang lain berjalan ya. Begitu juga dengan berbicara dan lain-lain. Jadi menurut kami memodel adalah cara natural, paling natural ya manusia untuk belajar. Jadi karena kami fokus mengumpulkan puluhan model yang sudah berhasil tentang bagaimana sales funnel bekerja ya di internet, terutama untuk menjual secara online. Jadi apa aja modelnya, ada puluhan, banyak sekali, dan kita akan diskusi selama 30 hari. Silahkan ke salesfunnel.id, sales biasa, funnel ya, funnel lah ya, silahkan di Google, double N, sales funnel ya, .id. Ya, silahkan ke situ untuk mempelajari dan gunakan kode kupon KEPO untuk mendaftar, KEPO huruf besar semua. Anda akan mendapatkan diskon 10% untuk mendaftar Super Sales Funnel. Oke. Jadi saat saya rekam ini itu lagi ada sedikit kehebohan lah ya di timeline saya paling tidak ya, tentang bagaimana sebuah media, ya saya sebut saja namanya lah ya, Tribun karena sudah merebak kemana-mana juga ya. Jadi sebuah media Tribun itu sampai ada tutorial bagaimana cara mengeksklud pencarian Tribun di Google. Jadi orang saking terganggunya mungkin ya dengan saat seseorang mencari apa-apa itu keluarnya Tribun ya, apalagi cari apa lagi keluar Tribun lagi. Jadi dari mulai berita paling hits sampai berita paling receh ya, sampai yang cuman bukan ranahnya Tribun lah ya, contoh misalnya review HP gitu kan ya, atau yang sampai yang receh-receh, yang sampai sepele-sepele ya, yang mungkin bukan ranahnya Tribun, yang muncul Tribun juga gitu ya. Jadi Anda coba Google aja lah tentang kerusuhan Tribun ini. Saya coba sambil mencari ya. Ini yang paling banyak di-share di timeline saya itu adalah artikel dari mojok.co ya, yaitu tips menghindari artikel Tribun News di Google ya. Jadi ada sebuah gerakan untuk menghilangkan atau Tribun dari hasil pencarian. Nah, caranya bagaimana? Jadi ada kata yang bisa Anda ketik, sebuah tulisan yang bisa Anda ketik, yaitu pakai tanda minus ya. Minus Tribun. Ya, Tribunnya tulisan Tribun Indonesia ya, TRIBUN. Jadi misalnya kata kunci yang Anda cari itu misalnya iPhone lah ya, iPhone ya. iPhone spasi tanda minus, tanda hubung gitu ya, terus Tribun. Itu tidak dipisah, jadi nanti akan keluar hasil pencarian di Google katanya tanpa Tribun di dalamnya gitu ya, karena Tribun ada di mana-mana. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sampai hasil pencarian Tribun ini sampai ada tutorial untuk menghindari artikel Tribun News di Google ini kan, ya maaf, agak kelewatan ya gitu ya. Sedangkan ya mungkin Tribun juga melakukan teknik SEO ya, ini kan bagian dari ikhtiarnya mereka, bagian dari usahanya mereka gitu ya. Jadi kok sampai ada tutorial untuk menghindari artikel Tribun di Google ya. Nah, inilah yang ingin saya bahas di episode kali ini, di episode 56 ya. Jadi apa yang terjadi sama Tribun, dan dari yang saya analisa ya sekilas, ini juga beritanya baru kemarin lah hebohnya ya. Ini saya rekam tanggal 2 Desember 2019, ini berita di Mojoknya ini tanggal 1 Desember 2019, jadi kemarin. Ya. Jadi ada yang lucu, sebuah paragraf di sebuah artikel ya, yang menuliskan, well, seperti sudah jadi kesepakatan umum, kalau nggak kepepet mending jangan buka artikel Tribun News. Jadi kecuali kepepet jangan buka artikel dari Tribun News, itu jebakan lah gitu ya.
Ya, alasannya ada di sini. Pertama, Tribunnews terlalu tega membagi beritanya yang sudah pendek betul menjadi beberapa halaman. Jadi udah beritanya pendek tapi dibagi beberapa halaman ya. Misalnya artikel dengan panjang 5 paragraf dibagi menjadi 6. Ada satu halaman yang isi cuma satu kalimat gitu. Ini ya, kelewatan lah ya kalau bener. Ya, kalau kita lihat apa sih alasan Tribun melakukan ini? Ya kan kalau Tribun itu menyalahi kaidah-kaidah SEO misalnya, maka mungkin dia tidak akan muncul di Google atau Google sudah melakukan sesuatu ya dengan Tribun dan kemudian hilang lah gitu ya dari pencarian. Tapi nggak, saat saya cari beberapa kata kunci ya, itu Tribun masih masih muncul. Ini saat saya rekam ini ya. Ini sambil saya ngobrol sama Anda, saya ketik iPhone 11 misalnya ya. Karena iPhone 11 baru masuk Indonesia dan benar itu di halaman pertama ada Tribun. Ya walaupun mungkin nggak nomor satu ya. Nah itu ada jateng.tribunnews.com ya, daftar harga dan spesifikasi iPhone 11. Jadi ada Tribun ada di mana-mana gitu loh. Oke, jadi eh, sekarang kita lihat apa sekarang kita coba menganalisa sedikit ya apa yang menjadi alasan Tribun melakukan ini ya, memecah berita yang sudah pendek menjadi kecil-kecil. Dan tentu saja ini untuk meningkatkan engagement, atau ngetrik ya, apa ya, merekayasa ya, terlalu kasar nggak sih merekayasa ya, mungkin lah ya, tapi yang ngetrik atau merekayasa pembaca untuk berinteraksi dengan websitenya. Jadi untuk ngeklik yang dari kaidah Google Analytics itu akan mengurangi bounce rate. Jika bounce rate menurun, Google beranggapan itu websitenya interaksinya tinggi dan hasil pencariannya akan naik di Google. Walaupun sedang ada upgrade algoritma besar-besaran di Google ya, sebenarnya sih kapan sih algoritma Google tidak pernah ya. Google Search itu selalu mengupdate algoritmanya setiap hari, malah setiap jam mungkin. Jadi tapi perubahan besar itu biasanya per berapa periode gitu ya. Nah, ini Google ada mekanisme algoritma baru didukung oleh AI atau kecerdasan buatan dan lain-lain ya. Mungkin kita akan lebih sedikit melihat beberapa artikel yang dikemas seperti Tribun ini ya. Tapi balik lagi, apa sih alasannya? Alasannya adalah tentunya traffic. Ya, dengan mereka melakukan ini, mereka akan sering banget muncul di hasil pencarian, terutama dan di beberapa kata kunci mereka itu di nomor satu, nomor dua gitu ya. Dan di atas mereka iklan gitu kan. Jadi mereka yang diklik duluan biasanya, sering diklik duluan. Ya. Jadi mereka akan kebanjiran traffic dengan cara seperti itu. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya, traffic versus audience itu adalah topik episode kali ini. Nah, jadi bayangkan ada sebuah website berita yang ada tutorial cara menghindarinya di Google. Karena mungkin orientasinya adalah traffic. Mungkin, saya nggak tahu, saya belum pernah ngobrol sama orang Tribun, dan tujuan dari bahasan di sini bukan untuk mengkonfirmasi dengan orang Tribun ya, saya bukan jurnalis gitu loh ya. Saya hanya menganalisa apa yang saya lihat ditemukan di lapangan, dan juga bisa Anda analisa langsung ya tanpa harus melalui saya juga. Anda tinggal Google aja gitu kan. Kata kunci random seperti saya tadi, iPhone 11 tiba-tiba muncul juga Tribun gitu ya. Jadi yang fokusnya Tribun yang saya lihat, alasan utamanya tidak lain menurut saya adalah traffic. Kenapa? Karena website berita seperti Tribun itu sangat membutuhkan traffic. Karena pendapatan utama websitenya, ini saya ngomong konteks websitenya itu melalui iklan, dan mungkin juga media cetaknya itu juga melalui iklan gitu loh ya. Jadi semakin banyak traffic, asumsinya ya, semakin banyak traffic itu akan semakin tinggi revenue iklan mereka. Semakin tinggi orang yang melihat iklannya kan gitu ya, semakin tinggi juga revenue iklannya. Itu formula sederhana yang mungkin Anda sudah tahu, nggak usah saya jelaskan lagi. Ya, tapi yang ingin saya bahas adalah ada beberapa website berita atau website media lah ya. Saya nggak spesifik berita resmi ya. Saya nggak spesifik jurnalisme berita yang resmi. Website yang berbentuk media lah, kita bilangnya media lah ya, biar umum. Contoh ada media seperti Hipwi, ada media seperti Kumparan, ada media seperti Mojok yang isinya mungkin nggak cuma berita tapi juga opini-opini dan lain-lain, tapi dia dibaca orang karena menarik gitu loh ya. Nah, apa yang membedakan Mojok dengan Tribun? Mungkin kalau Mojok dan Tribun saya bandingin gak head to head. Kita sama-sama website yang berita deh ya. Contoh misalnya Kumparan fokus ke berita ya. Atau Detik fokus ke berita ya. Nah, apa yang membedakan website seperti Kumparan dan Detik itu dengan Tribun ya? Kenapa di timeline saya banyak orang yang nge-share, apa sebabnya ya? Di timeline saya banyak orang yang nge-share berita dari Kumparan, dari Detik, tapi tidak dari Tribun gitu ya. Nah, itulah alasannya. Tribun memiliki traffic, sedangkan Kumparan atau Mojok atau Hipwi atau Detik mungkin ya,
Walaupun Detik sekarang udah ada gelagatnya seperti Tribun juga, multiple pages ya, tapi nggak separah Tribun lah ya. Itu website seperti Kumparan dan Mojo itu mereka memiliki audiens, bukan hanya memiliki traffic, mereka memiliki audiens. Jadi mereka tidak ngetrik pembacanya untuk traffic jangka pendek, tapi mereka memang menulis beberapa artikel di Mojok itu emang opininya sangat bagus ya, walaupun hanya opini ya. Dan beberapa jurnalisme di Kumparan itu bagus sekali menurut saya ya. Kalau Anda pernah nonton YouTube-nya Kumparan atau pernah baca artikelnya Kumparan, itu emang ada beberapa artikel mereka kemas dengan berbeda ya, dengan bagus sekali ya. Nah, apa yang bedakan jadinya traffic dengan audience? Ini sebenarnya pernah dibahas sama Profesor Galloway ya, kasus yang sama pernah terjadi di Amerika, yaitu sebuah website berita yang ya sama mungkin ya, penggila traffic atau pemuja traffic saya bilang ya, namanya BuzzFeed ya, dibandingkan dengan Washington Post yang memang sudah veteran lah ya di dunia jurnalisme gitu loh. Nah, Washington Post memiliki audience, BuzzFeed memiliki traffic, sama prinsipnya ya. Mungkin Kumparan ya itu memiliki audience ya, dan sedangkan Tribun itu memiliki traffic. Nah, yang membedakan buat saya traffic dengan audience adalah traffic itu kata kuncinya di perhatian, attention. Mereka memperhatikan apa yang dilakukan sama media tersebut gitu loh. Ya, jadi pembeda utamanya di situ, di perhatian. Ya, itu kata kuncinya. Artinya pembaca Mojok, pembaca media seperti Kumparan atau Hipwi itu benar-benar nge-share karena mereka memang memperhatikan artikelnya, memperhatikan bacaannya, menikmati juga bacaannya ya. Jadi bukan karena mereka ngeklik karena itu harus diklik atau itu berita heboh apa, enggak. Tapi karena memang itu beritanya dibaca, artikelnya dibaca gitu loh ya. Walaupun ya yang saya sebut ya mungkin kayak Mojok, kayak Hipwi itu bukan niche-nya saya ya. Saya tidak saya bukan penggemar Hipwi atau Mojok, enggak. Tapi ya harus saya akui beberapa tulisan mereka emang bagus. Ya, dan ya Kumparan juga mengemas berita cukup bagus menurut saya ya. Nah, mereka punya audiens, mereka punya orang-orang yang perhatian, mereka memperhatikan. Sedangkan ya tadi ya Tribun itu fokus ke traffic. Ya terserah nih berita mau dibaca mau nggak, pokoknya lu klik next gitu kan ya. Maka dari satu halaman ada yang cuma satu kalimat gitu. Pokoknya apa? Karena tujuannya memang bukan mencari audiens, tujuannya mencari klik tadi gitu loh ya, mencari engagement. Intinya untuk mengakali algoritma mungkin atau mengakali analytics ya, tapi tidak nyaman untuk membaca. Ya. Nah, menambah traffic apalagi bagi bisnis itu boleh saya katakan sangat sederhana. Ya, jika Anda ingin datang 10.000 orang ke toko online Anda sekarang, atau Anda ingin datang 10.000 orang ke blog Anda sekarang, ya tinggal bayar ke Facebook. Wani Piro kata Facebook ya, bayar gitu loh. Bisa bayar berapa? Kita bayar ya, orang akan datang. Itu traffic. Ya. Tapi audience ini cerita berbeda. Audience yang memperhatikan Anda, audience yang peduli. Kata kuncinya tadi ya, peduli dengan Anda, peduli dengan apa yang Anda lakukan. Itu nggak bisa dibangun dalam satu malam. Ya lagi ya, hanya orang-orang yang memang peduli lah sama pembaca juga yang bisa melakukan. Makanya beberapa channel yang saya nikmati di YouTube ya, seperti channel ya teman saya sendiri Rico Huang ya misalnya, itu banyak mewawancara kemarin foundernya CEO-nya JNE, itu sangat saya nikmati wawancaranya. Itu benar-benar saya akan senang hati nge-share itu ke orang lain gitu loh, video itu ya. Kenapa? Karena obrolannya emang bagus dan sangat inspiring menurut saya, sangat menginspirasi menurut saya ya. Nah, itulah audiens saya, adalah audiens Rico. Apapun yang Rico posting ke YouTube-nya, ya, channelnya Rico Huang, kemarin ada sama Kevin Aprilio segala macam, itu saya sangat menikmati obrolannya. Karena saya adalah audiens Rico, gitu loh ya. Berbeda dengan tadi ya Tribun, saya sangat tidak menikmati Tribun. Dan saya setuju dengan tadi paragraf yang menyebutkan bahwa kalau nggak kepepet banget, saya nggak akan buka Tribun. Kecuali ada breaking news banget yang saya harus tahu dan saya belum tahu, makanya dan beritanya itu dari Tribun, ya sudah apa boleh buat gitu ya. Ya kan, daripada saya ketinggalan berita kan gitu ya. Jadi itulah bedanya ya. Dan dalam database kita, misalnya Anda mengumpulkan database email atau Anda punya follower di Instagram dalam jumlah besar ya, follower itu bisa jadi hanya traffic, belum tentu jadi audience ya. Dan sebaliknya dari sisi sebelah sana ya, dari sisi audience, satu database itu bisa terdiri dari beberapa audience. Contoh kejadian di kami di kirim.email saat kami misalnya bikin diskusi atau webinar misalnya tentang Instagram, itu yang datang audiensnya ya ABCD tipenya adalah gitu ya, dan jumlahnya misalnya 600 sampai 1000 orang misalnya ya, yang menyimak webinar itu sampai akhir. Sedangkan kalau saya bahas email marketing, bisa jadi audiens Instagram tadi itu nggak hadir di
saat saya bahas email marketing gitu loh. Ya, jadi misalnya saya bahas produk kirim.email satu lagi ya, belanja.bio ya. Itu saya kemarin bikin webinar, itu ya yang menyimak berbeda sekali dengan saat saya bikin webinar yang bahasnya email marketing. Jadi ada beberapa audiens di dalam database yang sama. Database-nya satu, database-nya itu aja ya, tapi saat saya tawarin ini, tawarin itu audiensnya berbeda. Jadi bisa jadi Anda mengalami hal yang sama dengan saya. Ya, di dalam database pelanggan Anda sekarang ada beberapa audiens yang lagi sesuai konteks. Audiensnya itu sesuai konteks dia datangnya. Nggak bisa jebret itu semua orang disamaratain, enggak. Dan di dalam konteks itu ada waktu. Ya, bisa jadi dia nggak butuh konten Anda sekarang, tapi dia perhatikan, oh ini berarti si Riko punya video ini ya. Contoh misalnya saya sama Riko tadi ya. Riko punya video ini. Terus saya nggak nonton karena saya ngerasa belum butuh. Tapi di lain waktu saya tiba-tiba butuh. Wah, kemarin videonya Riko mana ya? Saya cari lagi gitu loh. Jadi sesuai konteks ya. Nah tadi kenapa? Karena saya perhatian. Saya memperhatikan apa yang dilakukan sama Riko. Saya peduli apa yang dilakukan sama Riko. Ya mungkin saya sama Riko cukup kenal deket ya. Tapi juga karena emang ya kontennya beliau bagus. Jadi saya memperhatikan. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, ya kalau membangun traffic itu mudah, bagaimana membangun audience kan gitu ya. Kalau traffic tadi ya seperti saya katakan ya, bukan mudah ya, sederhana. Banyak orang menyalahartikan sederhana dengan mudah. Saya ralat kata-kata saya sederhana ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda ingin mendatangkan 10.000 orang ke toko online Anda sekarang ya tinggal bayar Facebook, selesai. Ya tinggal bayar di iklan di Google, selesai. Anda akan kebanjiran traffic. Kalau Anda bisa bayarnya, misalnya Anda bayar 10, 20, 30 juta sehari, 50 juta sehari, Anda akan kebanjiran traffic. Ya itu hampir sebuah kepastian lah ya. Ya karena itu usahanya mereka, kalau nggak datang traffic juga mereka salah kan gitu ya. Nah, tapi sedangkan audiens itu tidak bisa dibangun instan, itu kata kuncinya. Nggak bisa Anda langsung peduli sama orang yang baru Anda kenal, nggak. Kecuali mungkin ya menarik banget cerita di belakangnya ya, saya nggak tahu, mungkin Anda pernah ketemu seperti itu, tapi saya pribadi belum ya. Butuh waktu bagi seorang untuk percaya dan kemudian peduli sama seseorang. Itulah yang terjadi saat Anda membangun audiens ya. Nah, audiens tidak bisa sembarangan didatangkan dengan traffic. Iya, audiens butuh traffic, tapi tidak semua traffic adalah audiens. Saya ulangi, audiens butuh traffic. Anda nggak punya traffic, Anda nggak punya audiens, selesai. Ya. Jadi nggak usah ngomong audiens kalau Anda nggak punya traffic. Kalau Anda nggak punya traffic konsisten, 1.000, 2.000 pendatang per hari, atau 10.000 orang yang datang ke website Anda setiap hari, Anda nggak akan punya audiens. Traffic aja Anda kurang, gitu loh ya. Jadi Anda tetap harus menguasai traffic. Tapi, ya lagi, jangan memuja traffic ya. Jangan memuja traffic, tapi goal kita adalah mengkonversi traffic itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, si orang yang datang ke website kita, maupun diri kita sendiri gitu ya. Jadi ada proses di belakangnya. Ya, ada sebuah proses di belakangnya yang harus Anda lakukan untuk mengkonversi traffic itu menjadi audience. Salah satu cara ya mengubah traffic menjadi audience itu sebenarnya tadi ya, kuncinya sih di konsistensi menurut saya. Ya, kalau Anda bisa mendatangkan satu orang datang berkali-kali, frekuensi yang lebih dari satu kali mendatangi website Anda, lama-kelamaan dia akan jadi audiens Anda. Lama-kelamaan dia akan percaya dengan Anda dan dia akan peduli dengan yang Anda lakukan. Ya, dan dia akan menjadi audiens Anda gitu loh. Ya, Anda bisa berinteraksi sama dia ya dan yang lain. Lagi ini berlaku dimanapun, di website, di sosial media dan yang lain. Makanya YouTube ya, akun-akun seperti YouTube dan Instagram itu lebih mudah mendapatkan audiens dari website atau landing page. Ya, kenapa? Karena alasan ini. Akan lebih susah orang peduli dengan sebuah website dan landing page, dan akan lebih mudah bagi orang untuk peduli dengan orang yang bisa dia lihat di YouTube atau yang bisa dia lihat di Instagram. Ya, analogi seperti itulah ya. Ya, ini juga sempat saya bahas sama Mas Radhi Tampu Bolon. Silakan Anda ke episode 52 ya. Silakan buka kepo.blog/52 itu alamatnya, atau kalau Anda dengar dari Spotify, silakan ke kirim.email/Spotify ya, untuk mendengarkan dari Spotify, cari episode 52, judulnya Micro Influencer, Nano Influencer berdampak baguskah bagi bisnis. Itu saya ngobrol dengan Mas Radhi Tampu Bolon dari Sociabuzz ya. Nah, di situ Mas Radhi juga menggunakan kata yang menurut saya mewakili sebuah audiens, yaitu engagement rate. Ya, Mas Radhi punya pemikiran yang sepemahaman banget dengan saya ya. Jadi saat memilih influencer yang mempromosikan bisnis kita, itu jangan hanya milih yang followernya gede. Nah, artinya apa? Secara nggak langsung Mas Radhi mungkin bilang gini, jangan pilih yang cuman traffic gede doang, ngapain? Tapi pilih yang dia bilang engagement rate-nya tinggi. Nah, engagement rate adalah rasio antara orang yang berinteraksi dengan akun tersebut dengan jumlah followernya. Ya,
Jadi misalnya Anda punya 10 follower yang berinteraksi satu, itu artinya engagement rate Anda 10%, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi beliau sarankan di episode tersebut, di episode 52 ya, yaitu pilih yang engagementnya tinggi ya, lebih bagus yang trafficnya tinggi dan audiensnya tinggi, itu jelas ya. Tapi ya itu bukan pilihan buat saya ya, tapi ya lagi kalau hanya fokus ke traffic juga salah menurut saya. Ya jangan jadi pemuja traffic lah, intinya seperti itu. Nah, konsistensi jelas itu Anda harus lakukan. Jadi tambah frekuensi interaksi seseorang datang ke website Anda atau berinteraksi di akun sosial media Anda. Kuncinya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, Anda mengengineer atau mendesain sebuah proses yang kami sebut namanya funnel. Ya, atau umumnya sering Anda dengar namanya sales funnel gitu loh, ya. Nah, salah satu cara buat saya untuk mengubah atau mengkonversi traffic menjadi audience adalah dengan sebuah sales funnel yang bagus, sebuah proses yang bagus ya. Jadi dari artikel blog yang dia baca dia suka, terus dia follow akun sosial media kita misalnya, terus dia baca lagi artikel blog yang lain atau dengerin podcast seperti ini, terus dia berlangganan email, subscribe email, kemudian interaksi dengan saya atau dengan tim kirim.email di website atau di mana-mana, dan kemudian percaya, dan alhamdulillah kami memiliki audiens ya. Inilah alasan mungkin ya itu ya, podcast seperti Kepo ini itu audiensnya itu dampaknya ke kirim.email, walaupun mungkin frekuensinya cukup jarang di update, saya mohon maaf ya karena kesibukan mungkin atau karena yang lain. Cukup jarang diupdate, tapi kontribusinya ke kirim.email alhamdulillah sangat besar, baik itu dari sisi traffic, dari sisi revenue ya cukup besar lah ya, termasuk yang top 10 terbesar gitu loh ya. Kenapa? Karena saya punya audiens mungkin di sini, karena Kepo itu sudah ada audiensnya gitu loh ya. Tidak mudah bagi saya membuat satu episode di Kepo, karena itu ya harus dipikirin. Kalau ada tamu yang diundang harus cocokin waktunya dengan tamu, saya harus nyusun pertanyaan yang bagus bagi tamunya, karena buat saya pertanyaan yang bagus lebih penting daripada jawaban yang baik dari si tamu. Ya lagi ya, mungkin alhamdulillah ya, keringat kerja keras ini qadarullah Allah menganugerahi saya dengan audiens yang luar biasa baik hati ya, ngasih feedback itu sering. Saat saya broadcast tiap episode podcast itu banyak yang nge-reply email saya bilang alhamdulillah mas akhirnya ada update gitu loh. Ini udah ditunggu-tunggu mas. Itu walaupun kecil, reply seperti itu kecil, itu buat saya tuh wah gitu loh ya. Kadang beberapa ngasih feedback yang cukup bagus ya. Jadi ya alhamdulillah, artinya di sini saya menilai ya ada audiens dari kirim.email podcast dari Kepo ya. Artinya sesuatu hal yang sangat menantang dilakukan tapi hasilnya sangat layak menurut saya hasilnya ya. Jadi ini yang membuat saya terus bersemangat untuk membuat podcast walaupun ya tidak mudah ya. Walaupun beberapa orang wah kan tinggal nyerocos doang mas, gak kayak nulis. Mungkin iya, tinggal nyerocos doang. Tapi ya entah ya, kadang juga menantang kan apa yang mau dibilang di saat nyerocos gitu ya. Nah, contohnya seperti episode ini ya. Itu saat saya temukan di timeline saya kemarin dan beberapa hari yang lalu sebelumnya itu saya ketawa dulu gitu loh. Sampai ada ya sebuah tutorial untuk supaya orang nggak buka menghindari Tribun, itu kan lucu ya. Saya endapkan dulu, tapi setelah saya telaah, saya pahami. Ya bener ya, ini pelajaran buat kita, buat saya terutama. Ya, kok bisa ada orang yang niat banget menjauhi sesuatu sampai ngajakin orang rame-rame gitu loh kan. Sampai bikin tutorialnya gratis lagi gitu kan supaya orang nggak buka Tribun. Itu kan memberikan pesan ke kita ya bahwa orang jenuh diakalin dengan multiple page yang nggak jelas, cuman satu halaman tiba-tiba harus klik lagi untuk balik ke halaman selanjutnya dan lain-lain, dengan mungkin headline beberapa yang sangat clickbait gitu ya, memancing klik doang, isinya nggak ada gitu kan ya. Nah orang mungkin sudah jenuh ya, orang pengen tulisan berkualitas, orang ingin konten berkualitas, orang ingin jurnalisme yang baik ya, yang mungkin tidak didapatkan di Tribun. Jadi dibuatlah seperti itu karena Tribun menguasai search engine ya. Jadi dibuatlah seperti itu agar yang keluar tuh berita-berita berkualitas. Karena ya tadi ya, saat kita tidak memahami sebuah teknik SEO, seperti seseorang yang mungkin konten tidak berkualitas tapi paham SEO, jadinya seperti ini. Itulah yang sering saya tekankan, uploadlah konten yang banyak. Uploadlah konten sebanyak yang kita bisa. Kenapa? Karena konten original ya, artinya seperti ya tulisan Anda sendiri, podcast Anda sendiri, YouTube Anda sendiri, konten yang original bukan di repost dari orang ya. Uploadlah sebanyak yang kita bisa. Kenapa? Karena kalau kita diem, ya yang maju adalah orang-orang dengan konten yang menurut saya kurang baik. Jadi jangan diem, jangan pasif, jangan marah-marah, jangan cuma bisa mengkritik, tapi kita bertindak. Ya kita bertindak, kita maju, kita berbuat. Karena pada akhirnya kita akan nilai dari tindakan kita ya. Jadi begitu juga dengan membuat audiens ya. Kalau Anda cuma datangin traffic doang ya, traffic itu sangat mudah sekali.
Ya, Anda bisa datangin 10.000 orang sekarang juga ke website Anda. Itu mudah sekali. Ya, sederhana sekali. Maaf secara lagi ya. Tapi membangun audiens itu akan butuh dedikasi. Itu akan butuh kepedulian juga dari Anda sebagai pembuat kontennya. Ya, akan butuh kepedulian juga dari Anda untuk mengemas kontennya jadi bagus, mendesain sesuatu yang baik supaya mudah dibaca, mudah dicerna, menyusun materinya biar enak. Itu sangat menantang buat saya. Salah satu cara membangun audiens itu akan kita bahas di Super Sales Funnel ya. Dibuka lagi dari tahun 2017 Super Sales Funnel dengan 350 lebih alumni ya. Selama 30 hari kita akan belajar dengan intens sekali dan pada akhirnya akan ada sertifikat dari kirim.email yang menyatakan bahwa Anda adalah seorang profesional sales funnel practitioner ya. Nah, jadi silahkan ke salesfunnel.id ya, gunakan kode kupon kepo. Ini supporter untuk episode ini ya. Super Sales Funnel, jadi ke salesfunnel.id, sales biasa SALES, funnel itu double N, FUNNEL ya, funnel ya. Salesfunnel.id itu alamat website. Gunakan kode kupon kepo untuk mendaftar Super Sales Funnel. Insya Allah selama 30 hari kita akan belajar secara online, saya dan tim kirim.email bersama Anda langsung. Kita akan kami akan membagikan puluhan model sales funnel berhasil lengkap dengan visual tools-nya, lengkap dengan aplikasi-aplikasi yang Anda butuhkan untuk mengeksekusi funnel-funnel tersebut ya. Itu aja mungkin dari saya. Untuk episode kali ini, jika Anda memiliki pertanyaan atau sesuatu yang ingin Anda tanyakan, silakan email saya. Email saya terbuka ke fikri@kirim.email, fikry@kirim.email ya, kirim.email itu alamat website. Silakan kabarin saya ya. Insya Allah saya akan balas hampir semua email yang masuk. Kalau Anda belum dibalas itu mungkin saya nggak menemukan pertanyaan di dalamnya ya. Kalau ketemu pertanyaan, insya Allah saya balas kok ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.